So for today, honestly, I'm so nervous because I do believe that all of you are fluent in English. After having training with Lingua Institute, I do believe that your English has improved well. It hurts. So it hurts. So just ignore if I'm looked at as keminter. So I'm so sorry. Because you You are ngenyek ngenyek me. You make me down. Don't matter thing. Don't matter. Yeah, so this is our theme for today's meeting: expressing necessity, lack of necessity and prohibition, advisability, expectation, and suggestions. Those expressions are usually used in our daily conversations. I think you are familiar with should, could, be supposed to, or maybe must, you have to. Is it right? Are you familiar with those kinds of modality? Inshallah. Yeah, because usually in our conversation we always use, hey, you should go to the bathroom, for example. Hey, you should go to the class. You must write your CV, for example. But in English, there's a differences how to use those kind of modality. So let me show. After know the materials, so the core point for this meeting today is we have to practice it. So don't worry, all of you must practice. So expressing necessity, in my slide, you can see that there are must, have, and have, got to. So there are three kinds of expressing necessity. In Indonesia, we call it as ketika kita mau mengekspresikan, kita menyuruh orang, mengharuskan orang melakukan apa. So this is called as expressing necessity. So there are three kinds of expressing necessity in English, and the strongest one is must. Jadi kalau kita menyuruh seseorang, wajib harus dilakukan, dan juga maybe there is a punishment if you do not do that. So we have to use must. Ya, ini. Jadi must itu benar-benar wajib 100%. Jadi gitu intinya. Kemudian turun lagi breakdown. So we also have or has to, depends on the subjects. Jadi ini pelajaran SD, Ayu Dewi pasti pakai have. Kalau she, he, it pasti pakai has. Jadi don't forget about this. Sometimes ini sering kita lupa, tapi nggak masalah karena memang di bahasa Indonesia kita tidak mengenal perubahan verb untuk tergantung subjek. Jadi kita mau dia laki-laki mau perempuan kan kata kerjanya tetap sama. Itu bedanya kalau di bahasa Inggris itu kan ada subjek juga ada perubahan di have sama has-nya. Tapi untung saja tidak terlalu gender untuk kata verb-nya. Beda dengan bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman yang kosakatanya, kata kerjanya, kata bendanya itu memiliki gender. Itu akan lebih sulit lagi. Kalau di kita kan tidak. Kalau kursi ya kursi aja. Entah dia laki-laki atau perempuan, we don't care. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kursiun, it must be male. Pasti laki-laki kalau kursiun. What is kan. that? Oh In my bahasa God. pemrograman like what? In bahasa otomata nih. Iya. Sorry. After this semester, I will teach automata. Oh, Nah, great. kemudian kalau turun lagi, kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu, tapi tidak wajib. There is no punishment, for example. We may use have to or has to. Jadi ini lebih ringan. Jadi kalau misalnya kewajibannya turunlah nggak sampai 100%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyuruh mahasiswanya, kamu harus pergi ke kampus, tapi nggak wajib sih sebenarnya. Tapi kalau kamu datang ke kampus juga bagus. Nah, you have to go to the campus. Kalau misalnya you say you must go to the campus, berarti ada implikasinya. Itu bedanya. Wajib. Kemudian turun lagi have got to. Ini jarang dipakai di written, ini lebih banyak dipakai di speaking. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu always watching the movie atau listening to the music, maka yang paling sering digunakan adalah yang terakhir ini kan. Dan ini biasanya disingkat, kalau yang have to atau has to itu hata. Kalau yang ini have gotta, ya kan paling sering kan gotta. Nah itu di lagu-lagu kan sering ya. Apalagi yang mungkin sering dengar lagunya Nicki Minaj. Nah itu paling sering ini pakai kata-kata ini kan, Nicki Minaj. Ya Pak Danang, do you like Nicki Minaj? No, I Ya. don't. Nicki Minaj. Pak Danang ingatnya dance-nya Nicki Minaj bukan bukan teksnya. Goyang piton. Jadi
Jadi ini ya expressing necessity. So we have to pick it in our mind. There is a decrease of the necessity. Must itu yang the strongest one, and then breakdown turun lagi ada heta, hesta, kemudian have gotta gitu. Jadi itu. Next, lack of necessity. I mean this is the cons of necessity. Jadi ini bentuk negatifnya. Jadi kalau prohibition otomatis tinggal tambahin not, must not. You must not go to the office. It's dangerous, for example. Kamu nggak boleh pergi ke kampus karena berbahaya, misalnya. Kemudian kalau misalnya turun sedikit, kalau misalnya dia tetap pergi ya it's okay, karena tidak terlalu benar-benar ada implikasinya, ada punishment-nya, for example. So you have to say do not have to. You do not have to go to my class. It's okay. You just join my online class, for example. Jadi seperti itu. Jadi ini ya kebalikannya yang tadi ya Bapak Ibu semua. Jadi stick on your mind. So there is a difference between must and do not have to. I mean about the decrease-nya, ada decrease-nya, tingkatannya, levelnya, level keharusannya, the level of necessity-nya yang berbeda. Kemudian ini yang paling sering kita pakai, advisability. Jadi kalau kita orang Indonesia itu kan sukanya memberikan nasihat ya. Pokoknya entah mau apa, pokoknya yojo kamu seharusnya. Nah itu kan, itu khasnya orang Indonesia itu suka gitu. Kemudian juga ada tingkatannya. So we have should, hear, ought to, and had better. Ought to ini bisa disingkat otta. Ini jarang sekali kita pakai. Ini juga di conversation seringnya. Almost appears in conversation rather than written text. And we are familiar with should and also had better. Yang paling sering dipakai adalah should. You should, you should, you should, you should. Nah, gitu. Hati-hati ya, bacanya should, L-nya hilang, samar, ikfa. Jadi samar hukumnya ikfa. Ya, karena kan kita masih ada hubungannya ramatan ya. Jadi tajwidnya itu makhrajnya, hurufnya itu benar-benar harus diperhatikan. Excuse me, I don't understand about ifta. Ifta. It's a Quran time. I'm so sorry, Bu Frans. Ikfa, Bu Frans. Iya, sama. Sorry, Ita. Saya dengar. Ikfa is like my background blur, and idhar is like your background it's clear. Ikfa. Budal mondok mari ini. So the most the most appropriate one when we try to give an advice to someone else, maybe better for us to use should. Yang paling sering kita pakai adalah should. Ought to boleh kalau Bapak Ibu kelihatan lebih keren, karena kan jarang dipakai ya. Kita kan hampir nggak pernah bilang you ought to, gitu kan. Pasti yang dengar karena saking jarangnya kita pakai kan. Ought to itu munculnya biasanya di soal-soal TOEFL ini. Jadi orang jadul dong. Jadi jarang dipakai. Kemudian ada lagi had better. Kalau misalnya should dan had better sama-sama giving advice, tapi there is a difference between them. Kalau should, you should go to the class. Kamu seharusnya pergi lo ke kelas, tapi ya udah sunnah muakkad kan hukumnya ya. Oh kan, should itu sunnah muakkad lah. Ngerti gimana Bu Frans? Jadi kan tadi kan wajib ya. Setelahnya wajib itu kan di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita memberikan saran ke seseorang, kalau dilakukan akan baik buat kamu. Tapi kalau nggak dilakukan, ya wes nggak apa-apa. Nah itu intinya kalau kita yang di Muslim anggaplah ini sunnah muakkad, should itu. Miss Frans Out of the box. Iki sing ngajar bahasa Inggris punya rupa. Iya, mohon maaf, saya lulusan alumni OIN. Punya Bulu Lawang. Jadi I gitu just ya. understand about akad-akad is rabi. Ya. Percuma, nggak ada Am I buktinya. right? Belum ada Cuma kan dipraktek-praktek. OTW. Mbuh kapan tekane? You should marry soon. Nah, Yes. bisa. You should marry I soon. strongly agree with you. Jadi ada kata misalnya seperti ini ya, posisinya Bu Frans kan belum nikah. So I give an advice, for example, you should marry soon, gitu kan. Kamu seharusnya nikah. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau, akan lebih bagus lagi, gitu loh. Dia nggak jadi single sendirian, gitu. I will. Mau dah, Kak, mau dah, Bu Tapi Frans. nggak mau tak Bu Frans. You do not need to make me some advice about this. Oh,
it will be different if I give an advice for Bu Frans using had better. For example, Bu Frans, you had better marry soon, gitu. Itu akan berbeda. Kenapa? Kalau saya pakai had better, if you do not marry soon, you will get apa gitu ya. Jadi kalau had better ini ada efeknya. Gitu. Jadi kalau saya pakai should, sunnah muakkad kan tadi, nggak apa-apa kalau dia nggak ngelakuin. Tapi kalau saya sudah bilang you had better, berarti kalau dia nggak nikah tahun ini, maka kamu tak pecat dari kampus Asia, gitu misalnya. It hurts. Itu kalau saya bilang pakai had better. Bu Frans, you had better marry soon. Why? Because if you do not marry this year, you have to go away from this office. Nah, gitu. Oh no. Jadi kalau had better itu selalu ada implikasinya. Jadi kalau kamu nggak melakukan, maka kamu akan mendapat kerugian gitu loh. Itu bedanya should sama had better. Dan ini juga kalau Bapak Ibu sering tes bahasa Inggris, biasanya itu trikinya itu di sini, had better sama should. Biasanya di soalnya dikasih keterangan kondisional. Misalnya titik-titik kemudian belakangnya it will hurt your you had better apa ya, misalnya you had better go to the hospital. Maybe when we talk to our doctor or our child, you had better to eat now or blah 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 blah. You will die. Yes, yes, that's great. Ya benar. Jadi jangan bilang you should. Kalau you should ya wes, kalau nggak makan ya nggak masalah. Tapi you have to say you had better. Karena kan biasanya kalau kita ngasih anak kita, kamu makan loh, nggak makan kamu kok jadi cacingan, kamu jadi kurus, krempeng, nggak kekurangan gizi gitu kan ya, pasti panjang kan ya, bla 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 gitu kan, ya itu implikasinya. That's why even ini adalah kind of advice, meskipun ini adalah salah satu bentuk saran, tapi had better itu paling strongest karena ada implikasinya kalau enggak gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi sudah masuk di pikiran kita, jadi degrees-nya udah dapat, feels-nya udah dapat. Jadi levelnya kebalik ya? Iya, tadi saya buatnya kebalik sih. Ya maaf. Nanti dibenerin lah. Paling atas Ya paling forget lah Bu. Iya, sorry. Enggak, ini lagi ngomong sama Pak Kolis ini, tukaran sama Pak Kolis Pendino. Oh, iyalah, couple of the year. Pret. Ya kan satu ruang harus kompak. Oke. Next, expectations. Expectation ada yang tahu artinya? Harapan, benar. Berharap. Jadi kalau tadi kita sudah bilang keharusan, terus tadi kita juga sudah bahas tentang memberikan nasihat yang baik. Kemudian kalau kita mengharapkan seseorang melakukan sesuatu, we have to use be supposed to. Be di sini maksudnya adalah dirubah menjadi to be ya Bapak Ibu ya. You are supposed to be my friends. Maksudnya kamu seharusnya jadi teman saya. If you want to get a discount, misalnya, kamu harusnya wayahe. Kalau dalam bahasa Jawa kan biasanya kita bilang, wah wayahe awakmu iku ngene wayahe, gitu kan paling sering kan. Nah, itu akan paling cocok kita pakai ini. Bisa pakai bentuk be ini kalau bisa lampau. Karena kan biasanya kalau kita bilang wayahe kamu itu ngene, itu kan bentuknya penyesalan, sudah dilakukan yang lampau kan biasanya kan ya. Kalau kita ekspektasi kayak gitu. Wayahe winginane awakmu itu melok aku, misalnya gitu kan. Seharusnya kemarin tuh kamu ikut aku biar kamu bisa ketemu sama Pak Danang misalnya. Bahasa Jawanya kayak salah. Iya, modelnya gitu. Makanya itu bisa pakai yang ini, tapi be-nya nanti harus bentuknya lampau. You were supposed to join our meeting, so you could meet Mr. Danang, gitu. Pakai you were, bentuk lampau. Ya, jadi kalau ekspektasi kita harus pakai yang ini bentuknya, gitu. Dan ini suggestions. Let us ini paling sering ya. Let's have a training class after this meeting, misalnya. Ayo kita ada training class setelah pertemuan ini, misalnya. Why don't you go with Bu Nurul? Kenapa kamu kok nggak pergi sama Bu Nurul? Gitu. Shall I go with Bu Nurul? Apakah seharusnya kita pergi sama Bu Nurul? Gitu kan, suggestion. Ini lebih sering dipakai di conversation juga, Bapak Ibu, jarang di written text. Jadi biasanya ini yang sering salah. Orang-orang kan biasanya ini disingkat ya, let's. Sudah dikasih petik, sudah tarik S, tapi di belakangnya masih dikasih as. Nah, itu sering banget. Sering saya menemukan kesalahan itu. Jadi udah double as gitu loh. Padahal let's tanda petik sudah dikasih S itu sudah artinya let us gitu. Jadi hati-hati ya.
Bukan, let is itu nggak ada, let us. Levis, Jadi let Levis. tanda petik S itu let us artinya. Baru tahu saya, Bu. Oke, Baru Lepis. tahu. Oke, lepis, lepis. Ya, jadi gitu ya, hati-hati. Jadi jangan ditambah-tambahi as lagi. Siap. Jadi nanti redundant istilahnya, pengulangan yang tidak diperlukan, mubazir istilahnya. Yes. Yes. Kemudian ini contoh-contoh kalimatnya, gampang lah. Oh, but the Why level don't of you try to The level, there is no level. Karena okay. itu seringnya dipakai di conversation, jadi nggak ada level. Gitu. Ini contoh-contoh penggunaannya. Saya rasa ini gampang ini, levelnya. Gampang for you, not me. Why don't she break up with her boyfriend? Maksudnya kenapa dia nggak putus sama pacarnya gitu ta? Iya, benar. If you hate your job, then why don't you quit? Kenapa kamu nggak keluar aja, gitu kan? Why don't Next. you buy a new car? Ini kalau yang pakai verb. Let's go home. Jadi jangan pernah kalau sudah let's us gitu nggak boleh. Jadi harus let's go home udah S-nya tanda petik itu sudah us. Let's tell her the truth misalnya. Let's go home. Nah, gitu. Jadi nanti setelah ini misalnya kita mau pamitan ke teman kita bisa bilang, "Ayo guys, let's go home. Ayo, It's 3 saiki yo. PM right now. Ayo, let's go home. Come on." Oke, come on. Hey guys, let's mokel. Syaiton ya. Saiton. Na'udzubillahi Budal, minasyaitonirrajim. budal. Miss Laila, Yes, sir. want to ask? Yes, sir, please. Oh, if let me give you an advice. Itu pakai S atau enggak? Let me kan saya, Pak. Yeah. So you have to use without S karena S kan us. Gak mungkin kan let Oh. us me. Let's ask me. Kalau Kan let's see. Let's see, let Let's us see. Ayo didelok yuk. Ayo cek lagi yuk. Nah, itu kan kita mengajak lawan pembicara kita kan kalau gitu. Let's see gitu kan. Pakai Do you S have a berarti nih. time? Iya, do you have a time? Let's see. Kan kita ngajak dia juga. Ya, sih ya, kita lihat ya. Bisa nggak kita gitu. Atau kalau misalnya Bapak concernnya hanya Bapak sendiri yang mau mengecek, ya tanpa S gitu. Let's see. Let's see. Berarti yo sih ya tak cek yo, berarti tanpa S. Tapi kalau concernnya mengajak lawan bicaranya Bapak untuk ikutan, ya pakai S. Gitu. Is it clear, thank sir? you very much. Clear. Most welcome, sir. Nih hati-hati ya. Bu Puji, Bu Caca. Gimana Pak Yudis, Pak Fadli, Pak Izi? Is it clear enough for you all? Ma'am, I have a question. Yes, please. How about the negative version of have got to? Apa? Got to tadi yang di in second slide, maybe? Pertanyaannya kenapa? Have got to-nya kenapa? Back. Ini expressing No. necessity. Oh yeah, next. Next. Ini lack of necessity and maybe the negative. The negative form of have got to. Yes. Just put do not before the have got to. Okay. Same as have to, just put the do not before the have got to phrases. Don't have. Give the example. Okay. Give the example, Miss Lila. Ya, you do not atau you don't have got the go to the concert. Misalnya. Panjang kan? Don't You have don't gotta. have got the. Got. Kamu tidak perlu pergi ke konser itu. Panjang. Padahal Berarti sudah tak singkat. tidak perlu itu diwakilkan oleh do, Do not have gotta. Ya, betul. You do not have got to go to the concert. Panjang ya. Yeah. Miss Lila, I Apa? want to ask you Yes, about please. do not have kota. If in Indonesia, in bahasa, do not have kota is tidak perlu. How about if we use the kata-kata, the word do not need? Kalau misalnya dari sisi kesopanan lebih baik mana? Secara praktik, secara grammar, do not have kota itu lebih ke conversation. Kalau need itu lebih intens. Jadi levelnya malah bisa dikatakan
hampir di atasnya do not have to, you do not need gitu kan. Itu lebih ke tendensi kita gitu loh. Nanti ada juga di bawah ini juga ada need juga. Boleh kita pakai need karena sering di conversation juga kita pakai need. You do not need to go there, gitu kan ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian suggestion. Ini juga paling sering ini the most used modality, could versus should. Who can explain to me the difference between could and should? Ada yang tahu bedanya could sama should? Could, Should is sebaiknya, yes. is kalau could lebih ke arah asking something. Asking something? Hmm. Dua-duanya. Okay, very nice. Good answer, Miss Franz. So both of them used for suggestion, could and should. The difference lies on the options. Should itu tidak menawarkan alternatif. Could itu menawarkan alternatif atau opsi. Jadi seperti ini. You could option. Iya, Optionable, ada optionable. optionnya, opsional. Kemudian juga kita sebagai pembicara ketika kita bilang you could, kita juga ngelihat lawan bicara kita itu kayaknya dia bisa kok kalau bisa melakukan itu gitu loh. That's why we use could, tidak should. Kalau misalnya gini ya, di kelas misalnya, di kelas kita ada mahasiswa yang duduk di baris pertama. Kemudian ada juga mahasiswa yang duduk di baris belakang. Otomatis yang paling dekat dengan papan tulis kan mahasiswa kita yang paling depan kan. Maka ketika kita minta tolong, misalnya minta tolong untuk menghapus papan tulis, kita bisa pakai kata should untuk yang anak di depan. Karena misalnya, karena dia kan kemungkinan untuk menghapus papan tulisnya lebih besar daripada yang di belakang. Tapi kalau sedangkan yang di belakang kita lebih cenderung pakai yang could, karena itu opsional kan. Karena I know kamu ada duduk di belakang, itu agak susah buat kamu. Jadi ada opsinya, ada opsionalnya. Jadi should itu kayak lebih wajib gitu. Iya, kalau should itu ya tadi Mas. sunnah muakkad tadi, kan dia kemungkinannya jauh lebih besar dekat dengan papan tulis kan. You should Oke. clean the whiteboard. Gitu. Jadi only decision only one. Iya, jadi ini, you should try a yoga. I think the yoga, wes apa tadi itu tentek. Yoga is the best for you. Misalnya saya menawarkan Nurul, you should try yoga karena saya lihat dia kayaknya sudah mulai mengembang gitu ya. Jadi you should try Baking yoga. soda. Jadi wes, harus sih wes. Kamu iso ya benar-benar ikut yoga. Terus kalau saya bilang ke Bu Frans, maka akan beda lagi. You could try a yoga. Karena saya lihat dia sudah oke aja. Atau mungkin kamu lebih prefer fitness juga it's okay gitu. Contohnya. Bisalah kamu mungkin bisa coba yoga, tapi kalau itu mungkin buat kamu. Tapi kalau untuk yang Nurul, karena wes melihat keadaan real lapangan seperti itu ya, you should try yoga gitu. Mau bilang you must try yoga kan nggak enak ya. Sing bayar sopo gitu kan ya. Gitu. Itu bedanya could sama should. Jadi asumsinya seperti itu. Jadi kita mau mencoba feel-nya sebagai speaker benar-benar orang Inggris. Kalau kita sebagai orang bahasa Indonesia kan kita nggak peduli sama feel-nya kan. Mau pakai could, mau pakai should, terserah kan ya. Karena kita nggak ada feel-nya. Tapi kalau sudah belajar seperti ini, kita bisa pilih-pilih kata lagi biar feel-nya itu dapat. Gitu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya lah, gampang ini. Ini Bu Frans. We can change the word should to need if we want to use stronger language. Nah, ini yang saya bilang, need itu jauh lebih tendensius, jadi lebih kuat. Jadi hampir mendekati must lah. Jadi benar-benar kita benar-benar punya emosi untuk, ya kamu benar-benar harus gitu. You need to see that movie, it's amazing. She needs to tell us if she is going to be late. Dia wayang ngomong nang kita, dia ikut telat, ambek mangkel kan kita ngomongnya. Jadi kita bilangnya she needs to tell us. Kalau misalnya kita bilang she must tell us if she is going to be late. Dia wajib ngomong ke kita karena kita itu atasannya, misalnya gitu. Itu bedanya Bapak Ibu semua. Nah ini, we use could to give different options seperti yang saya bilang tadi, so that we do not have an opinion.
Contoh-contohnya, you could do yoga if you want to be healthier. You could go to the Thailand for the next vacation. They could come to our house for Christmas dinner. Jadi biasanya gini, if you want to be healthier, you could try yoga or Pilates or fitness maybe. Gitu. Selalu ada optionnya kalau could. Ini juga ada salah satu juga bentuknya yang lain. Pakai gerund ya. Gerund itu adalah verb yang dikasih ing Bapak Ibu. Jadi pokoknya ini gerund. Makanya kadang kalau misalnya bingung loh kok nggak dikasih to be ya, padahal kan itu ada verb ing-nya. Kalau yang to be sama ada verb in-nya itu namanya progresif atau continuous. Tapi kalau ini adalah gerund, jadi kata kerja yang dibendakan. Ini juga bisa, I suggest you, I recommend that. Boleh juga. Dah, selesai for the theoretical. So let's practice. Jadi ini ya, Bu Rina, maybe you can be the officer who handled the practice for our trainings today. So choose one of your partner to share her or his story or problem. Or maybe we can choose one person in our meeting today to share her problems or his problem or story. And then one by one we'll give the best suggestion or maybe advice or maybe necessity if it needs according to the story and the problem. So let's practice. Siapa yang mau share permasalahannya atau mungkin minta nasihat, yang lainnya harus memberikan nasihat sesuai dengan yang tadi. Jadi pikirkan dulu masalahnya apa, kemudian dikasih nasihatnya sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Misalnya kalau saya memberi nasihatnya harus pakai emas deh, itu wajib soalnya masalahmu itu berat. Kalau misalnya yang lainnya enggak deh, kayaknya saya memberi saran aja lah, yang santai aja, advice aja, pakai shoot aja, itu boleh.